Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dengan tema pengendalian persediaan bahan baku. Judul penelitian ini adalah strategi pengendalian persediaan bahan baku, studi kasus pada home industry Harapan Jaya. Harapan Jaya ini adalah merupakan suatu kegiatan home industry dengan produknya adalah menghasilkan bakpia. Di mana pada proses produksinya itu bahan utamanya adalah gula dan tepung terigu. Nah, gula dan tepung terigu ini merupakan bahan baku pokok dari kegiatan home industry ini, di mana pada masa penelitian ini gula dan tepung terigu itu mengalami peningkatan sehingga itu akan berakibatkan pada penurunan keuntungan. Nah, untuk itu maka perlu adanya suatu metode untuk meneliti bagaimana supaya efisiensi dari pembiayaan dari bahan baku gula dan tepung terigu tersebut. Nah, di sini akan dibandingkan dua metode dari metode persediaan, yaitu adalah metode EOQ, yaitu Economic Order Quantity, dan POQ, yaitu Period Order Quantity. Nah, dalam penelitian ini problem dari home industry ini adalah di mana pembiayaan meningkat, ya, kemudian adanya permintaan yang menurun sehingga keuntungan menurun. Nah, oleh karena itu harus ada strategi bagaimana bahan baku itu harus dikelola. Rumusan masalahnya adalah berapa total biaya persediaan bahan baku tepung terigu, gula dan gula pasir pada perhitungan dengan menggunakan hitungan EOQ dan POQ. Kemudian bagaimana perbandingan biaya total persediaan bahan baku tepung terigu dan gula pasir dengan menggunakan perhitungan EOQ dan EOQ, dan mana yang paling efisien. Yang ketiganya adalah berapa reorder point atau ROP untuk melakukan pemesanan kembali oleh home industry tersebut untuk bahan baku terigu dan gula pasir. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui total biaya persediaan dengan menggunakan EOQ dan POQ untuk bahan baku tepung terigu dan gula pasir. Kemudian yang keduanya adalah untuk mengetahui total biaya persediaan bahan baku tepung terigu dan gula pasir yang paling efisien di antara kedua metode tersebut. Kemudian untuk mengetahui kapan dilakukan pemesanan kembali atau ROP untuk bahan baku tepung terigu dan gula pasir agar tidak terjadi penyimpanan yang overload. Batasan masalah, penelitian ini dilakukan pada persediaan bahan baku pada home industry di Harapan Jaya dengan menggunakan metode EOQ dan POQ. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data biaya pemesanan dan biaya penyimpanan untuk tahun 2018 sampai 2020. Tinjauan pustakanya tentu menggunakan tinjauan pustaka mengenai manajemen persediaan, kemudian mengenai manajemen operasi dan produksi, tentang persediaan, kemudian tentang economic order quantity, dan period order quantity. Kerangka pemikirannya adalah di mana home industry tersebut itu mempunyai persediaan. Untuk mengoptimalkan persediaannya, maka dilakukan pengkajian dengan metode EOQ dan POQ sehingga akan dicapai efisien dan optimal. Metodologi yang digunakan adalah desain penelitiannya adalah penelitian deskriptif, kemudian operasional variabel, kemudian pengumpulan data, kemudian sampel penelitian, metode analisis, kemudian model konseptualnya, kemudian lokasi dan waktu penelitian. Tadi sudah disampaikan adalah pada home industry Harapan Jaya, kemudian tahapan-tahapan penelitiannya.
Operational variable di mana ada variabel tentang pengendalian persediaan, yaitu EOQ dan POQ yang terdiri pada indikator biaya persediaan, biaya pemesanan, kemudian frekuensi pemesanan, kemudian reorder point. Kemudian biaya persediaan adalah total biaya dari persediaan, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Sampel penelitiannya adalah tentunya hanya satu, yaitu pada Home Industry Harapan Jaya. Untuk itu didapatkan biaya aktual pelaksanaan dari Home Industry tersebut dari tahun 2018 sampai 2020, yaitu ada biaya pemesanan dan penyimpanan dan biaya persediaan, total biaya persediaan. Di sini total biaya persediaannya adalah 16 juta sekian, rata-rata 16 jutaan. Selanjutnya adalah Economic Order Quantity. Ini adalah rumusnya, yaitu Q, yaitu akar dari 2D kali S per H, di mana D adalah demand, S itu adalah biaya pemesanan, H itu adalah biaya penyimpanan. N frekuensi adalah demand dibagikan dengan QOQ. Kemudian total biaya pemesanan adalah D dibagi dengan Q, artinya demand dibagikan dengan EOQ dikalikan dengan biaya pemesanan. Kemudian biaya penyimpanan adalah Q per 2 kali H. H itu adalah biaya penyimpanan. Total cost adalah total biaya penyimpanan ditambah dengan total biaya pemesanan. ROP itu adalah D kali L, di mana SS itu sama dengan SD dikalikan Z. Z itu adalah faktor pengaman, SS itu adalah safety stock, SD itu adalah standar deviasi. Kemudian standar deviasi dihitung dengan rumus akar sigma X dikurangi X kuadrat dibagi dengan N. Kemudian untuk rumus POQ adalah akar dari 2S per D kali H. Yaitu S itu adalah biaya pemesanan, D itu adalah permintaan atau demand dalam 1 tahun, H itu adalah biaya penyimpanan. Q itu adalah jumlah pemesanan yang optimal, itu adalah D dibagi dengan POQ. Total cost-nya adalah POQ dikalikan S. S itu adalah biaya pemesanan ditambah dengan Q per 2 kali SS dikalikan dengan H. Nah, dalam pembahasan ini adalah untuk membandingkan antara EOQ dan POQ. Jadi strateginya akan dipilih mana yang metode yang paling efisien dan paling optimal dalam operasionalnya untuk biaya persediaan dari home industry tersebut. Berdasarkan data yang ada, maka dihitung biaya penyimpanan. Jadi biaya penyimpanan dihitung biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan dan penyimpanan dihitung dari data yang ada, di mana untuk tepung dan terigu itu adalah di sini frekuensinya adalah 24, kemudian total biayanya sekian, maka biaya pemesanan per satu pesannya untuk masing-masing tahun 2018, 2019, dan 2020 bisa dihitung. Kemudian untuk biaya penyimpanan adalah di sini adalah total biaya penyimpanan yang aktual dibagikan dengan jumlah persediaan yang disimpan, ya, maka didapatkan adalah biaya penyimpanan untuk tahun 2018, 2019, dan 2020. Sedangkan data pemakaian yaitu dari tahun 2018 sampai 2020 untuk tepung terigu dan gula pasir. Nah, untuk tepung terigu itu dalam satuan SAP, kemudian gula pasir dalam satuan BAL. Kalau dalam satuan lalu dikonversi menjadi dalam satuan kilogram, gula pasir juga dalam satuan kilogram. Nah, gunanya ini adalah nanti untuk ini adalah sebagai demand-nya, D-nya, ya. Jadi nanti untuk menghitung EOQ dan POQ. Jadi adanya biaya pemesanan dan biaya penyimpanan ini adalah untuk menghitung EOQ dan POQ. Nah, selanjutnya adalah perhitungan economic order quantity. Dengan menggunakan rumus-rumus tadi, maka dapatlah dihitung
untuk metode EOKI, yaitu di mana EOKI untuk tahun 2018 itu adalah 125 sak dengan N-nya frekuensinya 8 kali. Gula pasir 43 bal dengan frekuensinya 8 kali. Dengan menggunakan dikonversi ke berat itu menjadi 5.275 kg. Demikian juga untuk 2019. Untuk EOKI-nya didapatkan 122 sak, N-nya adalah 8, gula pasirnya adalah 49 bal, N-nya adalah 8. Kemudian secara dihitung keduanya dihitung secara berat adalah 5.100 kg. Kemudian untuk tahun 2020, EOKI-nya adalah 131 sak dengan frekuensinya adalah 7. Kemudian untuk gula pasir adalah 36 bal dengan frekuensinya 7. Dengan total berat semuanya adalah 5.075 kg. Nah, selanjutnya dihitung TOC dan TCC-nya, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dan total biayanya. Nah, untuk itu maka didapatkan di sini setelah dihitung maka didapatkan total keseluruhan, total biaya keseluruhan ya untuk gula pasir dan terigu tahun 2018 itu adalah 2 juta sekian, 2 juta 2,6. Kemudian untuk tahun 2019 ini didapatkan total keseluruhannya adalah 2 juta 585.824. Kemudian untuk tahun 2020 total biaya keseluruhan untuk tepung terigu dan gula pasir setelah dihitung masing-masing TOC dan TCC-nya, maka ini adalah 2.294.261.000. Nah, dengan demikian kalau kita lihat adalah total biaya persediaannya ini dari tahun 2018 ke 2019 ini mengalami penurunan, kemudian ke 2020 mengalami penurunan. Nah, itulah dengan hasil perhitungan EOKI untuk data dari 2018 sampai 2020. Kemudian reorder point-nya untuk tahun 2018 itu adalah untuk tepung terigu 16 sak, 2019 16 sak, 2020 12 sak. Untuk gula pasir itu 16 bal, 13 bal, dan 13 bal. Kemudian untuk selanjutnya di sini data tadi untuk menghitung ROP tadi itu berdasarkan data yang berikut ini adalah hasil perhitungan lead time standar deviasi ya untuk tepung terigu dan gula pasir. Di mana lead time-nya untuk tepung terigu itu adalah 2 hari, untuk 2019 itu 2 hari, untuk 2020 2 hari. Untuk gula pasir juga masing-masing tahun itu adalah 2 hari. Nah, dari data ini kemudian dihitunglah ROP-nya. Selanjutnya adalah perhitungan dengan metode POKI. Dengan menggunakan rumus-rumus POKI, maka untuk tahun 2018 itu POKI-nya adalah 12, kemudian banyak saknya Q-nya ini adalah 83 sak. Jadi POQ-nya ini adalah N-nya ya, atau frekuensinya ya. Kemudian untuk 2000 atau dalam kilogram menjadi 3.475 kilogram. Untuk 2019 POQ-nya adalah 12, berarti ini frekuensinya 12, 79 sak. Di sini untuk gula pasir POQ-nya adalah 12, ini adalah 25 bal. Kemudian untuk tahun 2020 POQ-nya adalah 12, itu menjadi 72 sak. Nah, untuk gula pasir 12, 18 bal. Totalnya adalah 2.700 kg. Total biayanya untuk metode POQ di sini adalah untuk tahun 2018 sampai 2019. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah dia mengalami penurunan ya. Untuk tepung terigu mengalami penurunan, untuk gula pasir juga mengalami penurunan. Dengan demikian total biaya keseluruhannya untuk masing-masing tahun, biaya persediaan bahan baku tadi itu adalah mengalami penurunan ya. Jadi dari metode EOKI dan POKI tadi itu biaya persediaan itu mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2000 dari tahun 2018 sampai 2020.
Nah, selanjutnya adalah kita melakukan perbandingan perhitungan dengan metode EOQ dan POQ ya. Nah, perbandingannya untuk metode EOQ di sini adalah dengan metode EOQ dengan aktualnya adalah 8 juta sekian, dengan EOQ adalah 1,3 juta, dengan POQ 1,5 juta. Dengan demikian untuk tepung terigu pada tahun 2018 metode EOQ itu paling efisien ya. Dengan kemudian untuk gula pasir untuk aktualnya adalah 8 juta sekian, kemudian EOQ-nya adalah 1,3, kemudian untuk POQ adalah 1,8. Jadi untuk gula pasir juga metode EOQ yang paling efisien. Untuk tahun 2019, untuk aktualnya adalah 8 juta sekian, kemudian untuk EOQ-nya 1,3, untuk POQ-nya adalah 1,5. Dengan demikian metode EOQ yang paling efisien. Ya. Uh, Kalau kita lihat dari frekuensinya ini, dari key-nya juga di sini adalah dalam bentuk satuan bal. Ini kalau yang aktual itu adalah 12,7, di sini 41 bal, di sini 5 bal. Jadi kalau dia balnya banyak, berarti dia frekuensinya paling sedikit ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini frekuensinya juga paling sedikit ya. Di 2018, kemudian 2019, kemudian 2020 ya. Kemudian untuk 2020 di sini total biayanya untuk aktual itu 8 juta sekian, kemudian EOQ 1,19 juta, kemudian untuk POQ 1,4 juta sekian. Jadi metode EOQ yang paling efisien ya. Kemudian untuk gula pasirnya juga demikian, EOQ yang paling efisien. Jadi secara keseluruhan, ini analisanya adalah metode EOQ itu telah memberikan suatu pembiayaan yang paling efisien untuk pemindasir tadi. Kemudian frekuensinya yang paling optimal, yaitu dengan yang paling optimal, tapi yang paling kecil dibandingkan dari yang aktual dan metode POQ ya, sehingga total cost-nya tentunya paling efisien di antara aktual dengan POQ. Kalau kita bandingkan dengan kapasitas gudang itu adalah 6.250 kg ya untuk kapasitas gudang untuk kedua bahan baku tersebut, tepung terigu dan gula pasir. Untuk tahun 2018 dengan metode EOQ itu adalah cukup menampung 5.275. POQ itu 3.475. Artinya di sini walaupun EOQ itu lebih besar daripada POQ, dia masih tetap dapat ditampung di gudang. Demikian juga untuk tahun 2000 untuk tahun 2019, di mana dengan metode EOQ itu menghasilkan 5.100 kg, POQ 3.225 kg ya. Ya, walaupun dia lebih besar daripada POQ, tapi dia masuk dalam daya tampung gudang. Untuk tahun 2020 dengan EOQ adalah 5 kilo 5.075 kilo, dengan EOQ adalah 2.700 kg, maka tapinya dengan EOQ ini masih masuk dalam tampungan. Dan demikian untuk daya tampung metode EOQ dengan biaya yang paling minimum dan paling optimal pemesanannya, jumlah bahan bakunya masih dapat ditampung di dalam dalam gudang. Nah, dengan demikian dari hasil hitungan yang sudah dilakukan dapat tarik kesimpulan bahwa metode EOQ dapat lebih efisien biaya persediaannya untuk tepung terigu dan gula pasir dari tahun 2018 sampai 2020, dan juga kapasitas penyimpanan yang digunakan menjadi lebih optimal. Demikian penjelasan. Maka oleh karena itu strategi yang selanjutnya yang untuk dipakai oleh perusahaan adalah dengan menerapkan metode EOQ. Demikian hasil dari penelitian tentang strategi manajemen persediaan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.